Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk teman-teman media yang menghadiri konferensi pers siang hari ini. Selamat tahun baru dan sama seperti yang tadi disampaikan Ibu Puspa, tahun 2021 akan jauh lebih baik dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahun 2020. Hari ini kami akan menyampaikan mengenai realisasi pelaksanaan APBN tahun 2020, sebuah tahun yang extraordinary dan oleh karena itu terrefleksikan di dalam APBN yang juga extraordinary di dalam rangka untuk membantu masyarakat dan dunia usaha yang terpukul akibat COVID. Saya bagi menjadi 3, perkembangan pandemi COVID dan juga perekonomian kita yang terakhir. Kedua, mengenai dinamika kebijakan fiskal atau APBN kita di tengah-tengah pandemi COVID dan realisasi sementara, karena memang ini belum diaudit, tapi ini berdasarkan tutup buku kita dari pelaksanaan APBN 2020. Kita mulai dengan perkembangan pandemi dan perekonomian terkini. Untuk flashback kaleidoskop kita tahun 2020 dalam satu slide ini. Tahun 2020 masuk sebetulnya dengan optimisme yang cukup baik. World Economic Outlook dari IMF menyebutkan growth diestimasi 3,3%. Pada saat itu Amerika dan Cina melakukan persetujuan perdagangan atau trade deal fase pertama, yang kemudian juga diikuti oleh Brexit atau United Kingdom yang bersama dengan Eropa menyetujui masa transisi, sehingga terjadilah stabilitas dalam geoekonomi. Kemudian bulan Maret terjadilah wabah COVID-19, 11 Maret, yang diikuti dengan pengetatan dari berbagai negara, yang kemudian timbul volatilitas. Sehingga pada bulan April World Economic Outlook direvisi menjadi sangat tajam turun ke -3%. Ini akibat adanya COVID, kemudian restriksi, dan juga volatilitas di pasar keuangan maupun komoditas. Bulan Juni kondisi ekonomi dunia makin memburuk sehingga kemudian World Economic Outlook direvisi lagi ke bawah menjadi kontraksi 4,9%. Diikuti kemudian sesudah terjadinya relaksasi atau penurunan dari penularan, maka berbagai negara melakukan relaksasi dari kebijakan restriksinya. Yang ini menyebabkan sedikit terjadinya optimisme sehingga World Economic Outlook bulan Oktober direvisi sedikit ke atas dari 4,9 negatif menjadi negatif 4,4%. Pada kuartal terakhir ini banyak kejadian dunia yang menentukan pemilihan umum di Amerika Serikat, di mana Presiden Donald Trump kalah dan Joe Biden akan diinaugurasi pada bulan Januari ini. Kemudian pengumuman terjadinya efikasi dari vaksin seperti Pfizer dan Moderna yang mencapai di atas 90%, dan beberapa negara telah melakukan vaksinasi, yaitu 30 negara yang melakukan vaksinasi mulai pada bulan Desember ini. Secara total, COVID mencapai 86,1 juta dengan jumlah kematian 1,86 juta. Kalau kita lihat, jumlah kematian akibat pandemi COVID ini adalah terbesar dalam waktu hanya kurang lebih 1 tahun. Pandemi sebelumnya selama 50 tahun terakhir, itu total kematian akibat pandemi selama 50 tahun terakhir 1,2 juta. Tapi COVID hanya dalam waktu 1 tahun mengakibatkan korban jiwa mencapai 1,8 juta. Menggambarkan betapa sangat besarnya dampak COVID itu kepada seluruh dunia. Dan kita lihat seluruh dunia terlihat adanya kenaikan semenjak bulan Oktober, yaitu spike dari sisi kasus harian maupun dari sisi kematian. Ini hal yang sangat diwaspadai. Terlihat pada gambar selanjutnya, waktu terjadinya COVID pada bulan Maret dideklarasikan sebagai pandemi, banyak negara kemudian melakukan restriksi atau penutupan dari negara-negara dan perekonomiannya. Dilihat pada
peta di sebelah kiri, di mana wilayah yang biru gelap itu adalah melakukan makin restriksinya makin tinggi. Pada bulan September banyak negara melakukan relaksasi dan ini yang menyebabkan kemudian terjadinya sedikit pemulihan ekonomi. Namun pada akhir Desember terlihat banyak negara mulai lagi melakukan penutupan. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, Inggris terjadi kenaikan eskalasi yang luar biasa, 52.000 lebih kasus hariannya untuk sebuah negara yang penduduknya hanya sekitar 60 juta. Untuk Indonesia, kita juga melihat adanya kenaikan kasus aktif di atas 110.000. Dan kemudian kita juga melihat kasus rata-rata harian dalam 7 hari terakhir meningkat di atas 7.000 per hari. Memang kalau dibandingkan dengan Inggris yang tadi 52.000 per hari, kecil, tapi ini adalah sudah sangat menimbulkan alarm. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga dari kemampuan dan determinasi tekad dari pemerintah untuk melakukan, tetap akan dilakukan langkah-langkah untuk menghindari kenaikan jumlah kasus per hari ini untuk bisa kita kendalikan lagi. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dan dalam rapat Bapak Presiden kepada seluruh gubernur mengenai langkah-langkah untuk kembali mengendalikan COVID ini dalam 2 minggu ke depan. Bapak Presiden telah menyampaikan mengenai vaksinasi sebagai satu program yang sama dengan 30 negara yang sudah melakukannya, kita juga melakukan, dan kita juga melakukannya untuk gratis seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin gratis ini untuk 273 untuk penduduk Indonesia tentu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai berapa jumlah yang akan divaksin untuk mencapai apa yang disebut herd immunity atau kekebalan minimal yang bisa mengurangi atau menyetop vaksin COVID-19 sehingga dia bisa teratasi. Berbagai negara juga melakukan program vaksinasi gratis yang mandatori untuk seluruh penduduknya, dari mulai Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Filipina, Australia, dan negara yang lain. COVID memang game changer, mengubah sangat luar biasa dari kehidupan sosial dan ekonomi. Tekanan ekonomi akibat COVID terlihat sekali. Kalau kita lihat di dalam 3 gambar ini menunjukkan bagaimana COVID mempengaruhi seluruh dunia. Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi, seluruh dunia mengalami kontraksi kecuali hanya sedikit negara saja, dan itu pun mereka mendekati 0%. Beberapa negara bahkan kontraksi ekonominya mencapai double digit seperti India. Dan ini berarti bahwa mereka akan menghadapi kondisi perekonomian yang kontraksinya cukup dalam dan memberi konsekuensi kepada berbagai hal, termasuk kemiskinan maupun dari sisi unemployment atau pengangguran. Indonesia juga mengalami perubahan arah dari ekonominya akibat COVID tahun ini. Namun dibandingkan dengan negara lain, kalau kita lihat di dalam yang di atas, estimasi IMF pertumbuhan ekonomi kita negatif 1,5%. Sangat kecil negatifnya dibandingkan negara-negara lain yang kontraksinya bisa di atas 5% atau bahkan double digit seperti India. Di sisi lain, seluruh negara menggunakan instrumen fiskalnya sebagai satu policy untuk merespons dan melindungi rakyat dan ekonominya. Mereka melakukan apa yang disebut counter cyclical. Fiskal dibuat defisit besar karena mereka harus membelanjakan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk melindungi masyarakat yang terdampak oleh COVID dan perekonomian yang merosot akibat COVID. Oleh karena itu, defisit dari seluruh negara di dunia juga mengalami pelebaran dan pelebarannya cukup dalam. Di berbagai negara bahkan mencapai double digit. Amerika Serikat bahkan mencapai 18,7%. Kalau kita lihat Perancis mendekati 11%, Cina bahkan kontraksinya mendekati 12%, India kontraksi fiskalnya sampai 13,1 atau defisit fiskalnya, bukan kontraksi fiskalnya dalam hal ini. Dan negara-negara di ASEAN sekitar kita juga sama, mereka defisitnya meningkat cukup tajam. Malaysia 6,5, Filipina 8,1, Singapura defisit 10,8, Thailand 5,2, dan Vietnam 6%. Indonesia defisitnya tahun ini sesuai dengan Undang-Undang APBN
atau Perpres 72 adalah 6,3. Kita nanti akan sampaikan realisasinya di bawah itu, yaitu mendekati ke 6%. Oleh karena kenaikan dari defisit fiskal yang sangat besar di dalam rangka melakukan counter cyclical dan melindungi ekonomi dan masyarakatnya, terlihat bahwa proyeksi utang publik di seluruh dunia juga mengalami kenaikan. Di berbagai negara bahkan sudah menembus 100% dari GDP-nya. Sebagian besar lagi di atas 60%. Jadi Amerika, Prancis sudah di atas 100% proyeksi tahun ini untuk utang publiknya, Germany, China, dan dalam hal ini India di atas 60%, kemudian Malaysia dan Singapura juga di atas 100%, dan berbagai negara lain yang mayoritas kenaikan dari utang publiknya melonjak cukup tajam pada tahun ini dan diperkirakan juga pada tahun depan. Indonesia juga karena kita menggunakan defisit sampai dengan 6%, juga terjadi kenaikan dari utang publik terhadap GDP kita yang sekarang mencapai diperkirakan sekitar 38%. Ini adalah situasi yang kita hadapi. Namun Indonesia sekali lagi dibandingkan negara lain, kita akan terus akan keep up untuk selalu relatif lebih baik atau merespons secara lebih efektif sehingga perekonomian dan masyarakat kita bisa bangkit kembali. Dengan berbagai langkah tersebut kita lihat dunia sudah mulai menunjukkan adanya pemulihan. Meskipun kalau kita lihat pemulihan juga agak flattening pada kuartal keempat ini. PMI Manufacture Global sudah mencapai 53,8. Indonesia sendiri juga sudah di atas 50, yaitu yang terakhir 51,3. Di berbagai negara lain semuanya relatif sudah di atas angka 50 atau nyaris di sekitar 50. Ini menggambarkan across the board seluruh negara mungkin sudah mulai terjadi pemulihan atau normalisasi meskipun masih sangat bertahap. Sesudah terjadinya volatilitas akibat kepanikan waktu pandemi COVID diumumkan pada bulan Maret yang lalu, kita melihat sektor keuangan, yaitu pasar keuangan global juga sudah mulai menunjukkan stabilitas. Volatilitas memang memuncak paling tinggi adalah pada bulan April Mei yang lalu, dan ini terlihat pada saat volatilitas tinggi terjadi capital outflow dari emerging market yang mencapai 243 billion US dollar. Indonesia sendiri sekitar 10 billion US dollar keluar pada bulan April yang lalu. Dan ini kemudian ditunjukkan juga imbasnya kepada dolar yang menguat, yang merah di bawah, atau kurs dari mata uang yang lainnya melemah. Dan sekarang sudah reverse semenjak Agustus, di mana berbagai mata uang juga menunjukkan sudah mulai terjadi perkuatan, sementara dolar sudah mulai stabil menurun. Harga komoditas juga menunjukkan adanya pemulihan sesudah terjadi gejolak pada bulan April yang lalu. Kecuali minyak, hampir semua harga komoditas sudah melewati tingkat harga tertinggi pada bulan Januari tahun lalu. Jadi dalam hal ini sudah di atas tahun 2020 Januari. Kecuali harga minyak yang masih di bawah harga tahun 2020. Kita juga lihat dalam hal ini meskipun masih di bawah, namun ada tren adanya kenaikan di berbagai harga komoditas ini, yang tentu ini memberikan pengaruh yang cukup besar kepada perekonomian kita yang memang sangat atau masih dipengaruhi oleh komoditas. Di sektor surat utang negara terlihat yield SBN kita menunjukkan tren perbaikan. Kita lihat dari sisi sesudah terjadinya guncangan pada kuartal kedua bulan April yang lalu, kinerja SBN kita sudah mulai stabil dan bahkan membaik. Surat utang negara benchmark 10 tahun dalam hal ini telah turun dari sisi yieldnya hampir 30% dari titik tertingginya pada tanggal 24 Maret yang lalu. Jadi ini sebuah koreksi 30% yang cukup signifikan. Dan kepemilikan asing masih rendah, yaitu pada kisaran 25%. Dari sisi bonds, pemerintah dengan denominasi US dollar bahkan terjadi perbaikan yang lebih signifikan lagi.
Kalau kita lihat, memang masih ada risiko terhadap obligasi pemerintah dari sisi currency risk. Inilah yang menyebabkan kenapa currency perlu untuk tetap terjaga stabil. Nilai tukar rupiah kita memang mengalami penguatan dan cenderung stabil. Kalau kita lihat guncangan yang terjadi pada bulan April dan Mei yang lalu, di mana terjadi capital outflow mencapai 148 triliun rupiah, yang tadi saya sampaikan untuk seluruh emerging market lebih dari 243 billion US dollar. Itu terjadi memang pada sekitar bulan April dan Mei yang lalu. Semenjak itu terjadi stabilisasi dan capital inflow kembali ke Indonesia, meskipun kemudian sempat terjadi outflow lagi waktu terjadi kenaikan kasus COVID dan ada PSBB yang kemudian sekarang pada kuartal keempat diharapkan positif lagi. Oleh karena itu terlihat sekali bahwa korelasi antara sentimen pasar ini dengan apakah kita mampu mengendalikan COVID itu sangat-sangat jelas. Inilah yang perlu untuk kita semuanya berpartisipasi untuk menjaga disiplin protokol kesehatan agar ekonomi tetap bisa berjalan, namun COVID-nya tetap bisa dikendalikan. Indeks harga saham kita sudah menembus angka 6.000 dan kita terjaga dan dalam hal ini dari sisi CDS kita juga mengalami penurunan yang sangat tajam sesudah melonjak sangat tinggi hingga mencapai 292 pada sekitar bulan April yang lalu. Artinya ini sudah normal kembali seperti pada bulan Januari tahun 2020. Yang perlu untuk kita lihat adalah fenomena inflasi. Inflasi kita sebetulnya mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah karena permintaan yang mengalami penurunan akibat masyarakat yang harus mengalami PSBB dan juga karena ada guncangan COVID yang mempengaruhi demand side. Namun yang kita lihat semenjak bulan September, volatile food sudah mulai menunjukkan kenaikan dan ini juga kita lihat pada indeks dari makanan dan minuman yang mengalami kenaikan terutama pada kuartal ketiga dan keempat. Ini yang perlu kita waspadai dari sisi inflasi. Sementara untuk yang lainnya masih cenderung mengalami penurunan atau stabil, dan untuk perawatan serta jasa lain juga mengalami penurunan meskipun pada level yang relatifly positif. Dengan situasi ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami revisi. Kementerian Keuangan mengeluarkan prediksi untuk 2020 yang terakhir adalah antara minus 2,2 hingga minus 1,7. Sementara institusi-institusi lain memberikan estimasi antara minus 2,2, 1,5 untuk IMF negatif, dan untuk OECD minus 2,4. Ini OECD melakukan upgrading sesudah mereka memforecast sangat dalam sebelumnya. Untuk tahun 2021 kami masih menggunakan sesuai dengan APBN yaitu 5,0, sementara berbagai negara institusi melakukan forecast antara 4 hingga 4,5. IMF masih belum melakukan revisi, saya yakin nanti akan ada revisi pada kuartal pertama tahun ini. Outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nampaknya kuartal ketiga menunjukkan ada pemulihan, perbaikannya itu agak tertahan pada kuartal keempat. Terlihat di sini bahwa konsumsi rumah tangga belum melonjak atau membaik secara signifikan, masih di kisaran kontraksi minus 3,6 hingga minus 2,6. Yang kedua, dari sisi investasi swasta juga masih mengalami kontraksi pada kisaran minus 4,3 hingga 4,0. Sementara ekspor sebetulnya mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kita lihat pertumbuhan dari ekspor sudah membaik mendekati ke 0% atau kontraksinya mengalami penurunan dari tadinya minus 10,8 atau 11,7 pada kuartal kedua dan kuartal ketiga 10,8. Pada kuartal keempat
ekspor sudah kontraksinya mendekati nol, yaitu minus 2,6 hingga minus 0,6. Sementara impor juga sudah mulai adanya perbaikan atau kontraksinya juga mulai menunjukkan penurunan. Secara overall pertumbuhan kuartal keempat menurut Kemenku update-nya adalah di antara minus 2,9 hingga minus 0,9. Dengan demikian keseluruhan tahun 2020 diperkirakan akan di minus 2,2 sampai dengan minus 1,7. Yang mungkin bisa dilihat di sini adalah meskipun APBN bekerja luar biasa maksimal dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang tumbuh 20%, namun pada kuartal terakhir mengalami kontraksi. Dan ini disebabkan karena beberapa eksekusi pada akhir tahun yang memang tidak menyerap keseluruhan yang nanti kami akan sampaikan. Namun bantuan sosial melonjak sangat tinggi 80% dan dalam hal ini konsumsi pemerintah masih tetap akan dicoba dioptimalkan. Berbagai belanja bantuan pemerintah ini terutama untuk sosial bisa menahan laju lonjakan kenaikan kemiskinan. Yang kita lihat meskipun terjadi kenaikan dari yang tadinya kita sudah mencapai tingkat rendah dalam sejarah Indonesia yaitu tingkat kemiskinan di 9,22, sekarang mengalami kenaikan di 9,78. Apabila pemerintah tidak melakukan berbagai perlindungan sosial, kenaikan dari sisi kemiskinan itu bisa mencapai double digit lagi atau mendekati 11% lagi. Ini hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan. Di sisi lain kita juga melihat perbedaan tingkat kemiskinan di perkotaan dengan pedesaan, di mana di tingkat pedesaan juga masih tinggi di 12,8, sementara di perkotaan mengalami lonjakan yang lebih tajam yaitu dari 6,56 ke 7,38. Ini karena memang COVID lebih banyak menghantam perekonomian di daerah perkotaan yang mengalami restriksi kegiatan. Kita lihat perlindungan sosial kita. Perlindungan sosial kita telah mampu dan terfokuskan kepada kelompok masyarakat yang 50% terendah pendapatannya. Dan oleh karena itu mereka bisa membantu agar pengeluaran rumah tangga tetap terjaga, terutama untuk kelompok 10% dan 20% termiskin. Terlihat bahwa perubahan konsumsi dengan adanya perlindungan sosial yang orange itu bisa mengkompensasi penurunan pengeluaran konsumsi akibat terjadinya COVID. Sehingga secara net untuk yang 10% terbawah justru terjadi kenaikan konsumsi mereka. Itu berarti berbagai bansos kita membantu terutama kelompok yang paling bawah. Demikian juga untuk yang 20% terbawah atau desil yang kedua, desil ketiga dan keempat serta kelima, meskipun itu tidak mengkompensate keseluruhan penurunan pengeluaran mereka. Yang menarik kalau kita lihat pada pendapatan konsumsi masyarakat atau kelompok masyarakat yang di desil di atas 50% ke atas, mereka mengalami penurunan konsumsi yang cukup dalam, bukan karena mereka tidak memiliki dana, namun karena mereka tidak mampu melakukan kegiatan akibat adanya COVID. Ini terlihat bahwa dana pihak ketiga yang melonjak pada bulan November yang lalu tumbuh sekitar 11,4%. Jadi untuk kelompok masyarakat atas persoalannya adalah ketidakmampuan untuk belanja atau berkonsumsi karena adanya COVID. Sementara untuk yang kelompok yang di bawah memang karena mereka pendapatannya turun dan oleh karena itu perlindungan sosial yang kita berikan difokuskan kepada kelompok masyarakat tersebut. Program untuk dukungan UMKM juga sangat membantu karena kita melihat di pasar tenaga kerja terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kalau tahun 2019 yang lalu, jumlah buruh karyawan tetap tumbuh 2,39 juta dan mereka yang berusaha adalah 920.000, sedangkan buruh informal justru mengalami kontraksi yaitu 840.000. Tahun 2020 gambarannya berubah secara sangat drastis. Jumlah buruh yang bekerja secara tetap justru mengalami penurunan 5,62 juta.
dan mereka kemudian pindah menjadi buruh informal yang melonjak menjadi 4,55 juta dan juga yang bekerja berusaha sendiri dalam hal ini. Jadi dalam hal ini berbagai langkah pemerintah untuk memberikan kepada bansos produktif kepada UMKM ini memang ditujukan atau bisa membantu kelompok yang kemudian mengalami PHK atau kemudian berubah menjadi buruh informal untuk bisa melaksanakan kegiatan ekonomi pada level mikro. Mari kita sekarang lihat kepada kebijakan fiskal di tahun 2020, merupakan tahun yang luar biasa yang menyebabkan APBN berubah secara luar biasa juga. Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pada bulan April yang lalu. Dan ini dijadikan dasar untuk merumuskan dan kemudian mengalokasikan anggaran secara extraordinary di dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID. Penyesuaian APBN ini kita lakukan secara 2 kali dengan Perpres 54 2020 maupun Perpres 72. Dan dengan adanya lonjakan defisit hingga 6,34%, kami bersama Bank Indonesia sepakat untuk melakukan burden sharing atau dalam hal ini bergotong royong untuk membuat pembiayaannya menjadi lebih manageable. Fiskal policy kita memang extraordinary, tapi ini tidak satu-satunya tools, tentu kebijakan moneter juga ada di sana, dan juga kebijakan untuk rem dan gas, dalam hal ini penutupan atau pembukaan dari kegiatan ekonomi. Waktu ekonomi mulai terbuka lagi, ini akan positif. Kalau ekonomi mengalami penutupan, pasti nanti akan mempengaruhi pada saat COVID mulai meningkat. Oleh karena itu, kita akan terus menjaga keseimbangan antara rem dan gas ini, terutama pada saat kita memasuki tahun 2021. Tahun 2021 juga ditandai dengan akselerasi dengan berbagai reformasi yang akan terus dilakukan. Bapak Presiden telah menyampaikan, yaitu reformasi yang sekarang sudah dilakukan, apakah itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Sovereign Wealth Fund, juga akan dibarengi dengan reformasi di bidang bantuan sosial maupun di sektor keuangan. Postur APBN kita mengalami perubahan. Dari mulai undang-undang awal APBN yaitu Undang-Undang 20 tahun 2009 yang pada saat itu mendesain pendapatan negara akan sebesar 2.233,2 triliun, di mana penerimaan perpajakan 1.865,7 triliun, PNBP 367 triliun, dan belanja negara sebesar 2.540,4 triliun. Terdiri dari belanja pusat 1.683 triliun dan TKDD 8.056 triliun. Defisit awal Undang-Undang APBN kita adalah sebesar 307,2 triliun atau hanya sebesar 1,76% dari PDB. Kemudian terjadilah pandemi, kita mengubah menjadi Perpres 54 dan kemudian kita ubah lagi menjadi Perpres 72. Di situ terlihat bahwa pendapatan negara dikoreksi cukup dalam sehingga lebih dari 500 triliun. Dari tadi 2.233 menjadi 1.699 triliun. Penerimaan perpajakan kita dari 1.865,7 menjadi 1.404,5 triliun atau lebih dari 400 triliun terjadi penurunan. PNBP kita juga dikoreksi dari 367 menjadi 294 triliun. Belanja negara di sisi lain justru mengalami kenaikan, yang tadinya 2.540 naik ke 2.613 menjadi 2.739 untuk menampung seluruh program penanganan COVID di pusat maupun di daerah dan juga untuk pemulihan ekonomi. Dengan lonjakan belanja tersebut, maka defisit kita mencapai 1.039,2 triliun atau melonjak ke 6,34% dari GDP. Ini adalah postur APBN yang memang didesain untuk merespons kondisi COVID yang begitu dahsyat mempengaruhi seluruh masyarakat kita dan perekonomian. Kebijakan yang komprehensif memang tujuannya adalah untuk menjaga agar masyarakat kita aman atau relatif bisa dijaga dari ancaman COVID dari sisi kesehatan. Maka bidang kesehatan
didesain waktu itu ditambahkan anggaran 87,5 triliun yang terdiri dari berbagai belanja untuk tenaga kesehatan maupun untuk fasilitas kesehatan dan insentif perpajakan. Kemudian perlindungan sosial ditambahkan 203,9 triliun dari mulai PKH, sembako hingga kartu prakerja, bansos Jabodetabek, kemudian juga untuk BLT dana desa dan diskon listrik. Untuk bantuan sektoral dan pemerintah daerah mencapai 106,11 triliun. Ini untuk program dari mulai padat karya, perumahan, pariwisata, hingga bantuan dan pinjaman kepada daerah termasuk dana alokasi khusus dan fisik untuk daerah. Kemudian UMKM diberikan dukungan hingga mencapai 123,4 triliun dari mulai subsidi bunga sampai penjaminan untuk kredit modal kerja hingga PPh final UMKM dan bansos produktif. Untuk pembiayaan korporasi mencapai 53,57 triliun dari mulai untuk restrukturisasi padat karya dan untuk PMN dari berbagai BUMN kita yang memiliki peranan penting untuk menjaga pembangunan dan stabilitas ekonomi. Kemudian juga untuk kredit modal kerja bagi beberapa BUMN yang mengalami kesulitan. Dan terakhir insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar 120,6 triliun. Program PEN ini tentu adalah suatu yang sangat ditujukan di dalam suasana yang emergensi. Oleh karena itu, aturan-aturan pun tetap dijaga untuk sebaik mungkin dan kita tetap melakukan konsultasi, komunikasi, dan bahkan pembahasan dengan DPR. Kerjasama dengan aparat hukum dilakukan agar bisa mengawal program emergensi yang luar biasa besar, namun didesain dengan secara cepat. Dan tentu ada monitoring, evaluasi maupun feedback yang kita lakukan. Mari kita lihat realisasi dari APBN 2020. Pertama dari sisi asumsi makronya, kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita desain dalam APBN 5,3 akan mengalami kontraksi antara minus 1,7 sampai dengan minus 2,2. Inflasi yang tadinya diasumsikan 3%, pada akhir tahun mencapai 1,68%. Tingkat suku bunga SPN yang tadinya 5,4% untuk yang 3 bulan, realisasinya 3,19. Nilai tukar rupiah 14.400 masih relatif hampir sama, yaitu 14.577. Harga minyak mentah yang diasumsikan 63, tahun lalu juga 62, tahun ini rata-rata di sekitar 40. Sedangkan lifting minyak kita di bawah yang ditargetkan awal 755, realisasinya hanya 705 ribu barel per hari, dan untuk gas dari 1.191 ribu barel menjadi 983 ribu. Kalau kita lihat pelaksanaan APBN dan dari sisi account-nya, ini terlihat bagaimana perubahan terlihat sangat nyata. Pendapatan negara kita yang tahun lalu mencapai 1.960 triliun, pada APBN tahun 2020 tadinya diperkirakan 2.233 triliun, kita revisi ke 1.699 untuk Perpres 72. Realisasinya adalah 1.633, agak sedikit meleset. Komposisinya mungkin berbeda. Dengan demikian, pendapatan negara kita mengalami kontraksi 16,7 triliun atau turun 327 triliun dari tahun lalu, atau kalau dibandingkan dengan Undang-Undang APBN awal terjadi penurunan hingga 599,6 triliun rupiah. Itu adalah shock yang terjadi karena kombinasi antara penerimaan pajak yang turun dan insentif yang kita berikan untuk membantu sektor usaha. Kemudian belanja negara. Kalau kita lihat nanti masing-masing saya akan uraikan untuk pajak, kepabeanan dan lain-lain. Belanja negara di sisi lain mengalami kenaikan sebesar 12,2%. Tahun lalu kita belanja 2.309 triliun. Dalam APBN awal kita desain belanjanya 2.540 triliun, realisasi kemudian di dalam Perpres kita sediakan hingga mencapai 2.739.
Realisasinya adalah 2.589. Dalam hal ini kenaikan belanja tetap terjadi yaitu sebesar 12,2%, terutama untuk belanja pemerintah pusat yang naik hingga 22,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Artinya pemerintah pusat yang tahun lalu belanja 1.496 triliun, tahun ini belanja 1.827,4 triliun. Lebih tinggi dari undang-undang awal. Sementara TKDD mengalami penurunan sebesar 6,2%, yaitu dari 813 triliun tahun lalu, tahun ini adalah 762. Kalau dilihat TKDD yang mengalami penurunan 6,2% itu jauh lebih kecil penurunannya dibandingkan pendapatan negara kita yang mengalami penurunan sangat tajam 16,7%. Harusnya di dalam TKDD terutama transfer ke daerah mestinya mengikuti pendapatan negara. Namun pemerintah tetap menjaga agar daerah tidak mengalami shock sehingga penurunannya tidak setajam penurunan dari pendapatan negara kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat tahun 2020 ini defisit dari APBN mencapai 956,3 triliun. Angka ini lebih baik dari yang kita tulis di dalam Perpres 72, yaitu 82,9 triliun lebih kecil dari Perpres 72 yang tadinya defisitnya sebesar 1039,2 triliun. Atau kalau dihitung dengan GDP atau PDB, defisit kita adalah di 6,09%, lebih kecil dari yang ada di dalam Perpres 6,34%. Namun memang defisit ini jauh lebih besar dibandingkan undang-undang awal yang tadinya kita mendesain APBN 2020 itu dalam kondisi sehat, yaitu hanya defisit sebesar 1,76% atau 307,2 triliun. Angka defisit ini lebih rendah dari tahun lalu 2,2%. Jadi dilihat di dalam tabel ini terlihat APBN 2020 tadinya awalnya didesain menjadi sebuah APBN yang sehat, mendukung ekonomi, namun dia juga mengalami konsolidasi atau perbaikan postur yang luar biasa membaik, di mana keseimbangan primer nyaris 0% atau hanya 12 triliun. Dengan adanya pandemi terjadi perubahan yang luar biasa. Kita lihat defisit naik dari 1,76 yang tadinya awal menjadi 6,09% atau 307,2 menjadi 956,3 triliun. Dan dengan demikian keseimbangan primer kita juga mengalami lonjakan dari yang tadinya kita desain hanya 12 triliun menjadi 642,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa APBN bekerja luar biasa, sehingga memang APBN harus kemudian kita jaga ke depannya. Karena tidak mungkin dia harus terus-menerus mengalami kondisi yang tekanannya luar biasa. Inilah yang menjadi tadi desain dari konsolidasi tapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih. Mari kita lihat dari sisi penerimaan pajaknya. Penerimaan pajak dan bea cukai. Untuk penerimaan pajak, realisasi tahun 2020 adalah 1.070 triliun rupiah atau terjadi kontraksi 19,7. Ini angka jauh lebih baik dari yang tadinya kita perkirakan estimasinya kontraksinya bisa mencapai 21%. Sehingga memang sedikit lebih baik, meskipun tetap ini adalah kontraksi yang sangat dalam dibandingkan tahun lalu, di mana penerimaan pajak kita mencapai 1.332,7 triliun rupiah. Dan ini jauh lebih rendah tentu 1.070 triliun itu dibandingkan APBN awal yang tadinya menargetkan penerimaan sebesar 1.642,6. Dibandingkan Perpres 72 juga sedikit lebih turun dari 1.198 menjadi 1.070 triliun rupiah. Penurunan penerimaan pajak adalah dua. Satu, wajib pajak sendiri memang mengalami penurunan dari kegiatan ekonomi. Yang kedua,
pemerintah juga memberikan insentif perpajakan yang sangat luas, dari mulai UMKM, pasal PPh pasal 21, pengurangan PPh pasal 25, restitusi, hingga PPh untuk final UMKM yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kalau kita lihat di komposisinya, PPh migas mengalami pukulan paling dalam. Ini terlihat tadi harga minyak yang memang juga belum mengalami pemulihan dan lifting minyak kita yang di bawah asumsi. Jadi kelihatan di sini tahun ini kita hanya mengumpulkan 33,2 triliun dari PPh migas, dibandingkan tahun lalu yang mencapai 59,2 triliun atau APBN awal yang tadinya mengasumsikan penerimaan PPh migas 57,4 triliun. Dalam Perpres 31,9 namun kita bisa lewati menjadi 33,2. Jadi kalau dibandingkan Perpres, PPh migas memang di atas 100%. Namun dibandingkan tahun lalu ataupun APBN awal, ini adalah penurunan yang cukup tajam. Untuk pajak non-migas, yang kita kumpulkan realisasinya sebesar 1.036,8 triliun atau kontraksi 18,6% dari tahun lalu sebesar 1.273,5 triliun. Ini angka sangat dalam penurunannya dibandingkan Undang-Undang APBN awal. Namun dibandingkan Perpres, maka angka tersebut adalah 88,8%. Kalau dilihat dari komposisinya, sekali lagi kelihatan PPh non-migas kontraksinya lebih dalam, yaitu 21,4%. Tidak sedalam PPh migas, namun lebih dalam dibandingkan PPN. PPN kita mengalami kontraksinya 15,6%, yaitu untuk PPh non-migas dikumpulkan 560,7 triliun, itu turun dari 713,1 sebesar 21,4%, sedangkan PPN kita 448,4 triliun itu adalah 15,6% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 531,6. Kalau dibandingkan dengan Perpres, kedua-duanya adalah sekitar 87 atau 88%. Untuk PBB, karena jumlahnya kecil, namun kita lihat kita bisa mengumpulkan 21 triliun yang hampir mirip dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan asumsi di Perpres 72 atau target Perpres 72, PBB ini lebih tinggi karena kita tadinya mentargetkan 13,4 dan ternyata kita bisa mengumpulkan 21 triliun. Untuk kepabeanan dan cukai, ini yang beritanya baik karena kita lihat meskipun dalam guncangan penerimaan kepabeanan dan cukai hampir mendekati yang kita kumpulkan tahun lalu. Tahun lalu kita mengumpulkan 213,5 triliun, tahun ini 212,8. Jadi hanya sedikit kontraksi 0,3% negatif. Dan kalau kita lihat dibandingkan asumsi awal APBN awal 223, itu juga penurunannya tidak terlalu tajam. Kalau dibandingkan Perpres bahkan melewati, yaitu Perpres 72 mentargetkan 205,7 triliun, 212,8 triliun itu artinya 103,5% dari targetnya. Untuk ini kontribusi terbesar adalah dari cukai, terutama cukai hasil tembakau. Kita lihat pendapatan dari cukai hasil tembakau mencapai 176,3 triliun rupiah, hampir atau lebih tinggi bahkan dibandingkan cukai tahun lalu 172,4 triliun, artinya tumbuh 2,3. Ini penerimaan cukai ini selain karena kenaikan cukai tembakau tarifnya, juga karena Bea dan Cukai melakukan operasi untuk penanganan rokok ilegal yang luar biasa, sehingga mereka bisa mengurangi beredarnya rokok ilegal dan penerimaan negara bisa diamankan. Di dalam pajak perdagangan internasional, kalau kita lihat bea masuk karena tadi ekspor dan import masih mengalami kontraksi, namun ekspor jauh lebih recover, kelihatan bahwa ekspor mengalami recovery. Penerimaan bea keluar 4,2 triliun ini lebih tinggi dari tahun lalu 3,5. Jadi dalam hal ini adalah suatu hal yang bagus. Sedangkan bea masuknya karena import kontraksinya lebih dalam masih mengalami kontraksi hingga 14%. Kalau kita lihat komposisi dari penerimaan perpajakan kita, terutama untuk pajak, PPh 21 mengalami kontraksi minus 5,2%.
tahun ini dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 10%. PPH 22 import negatifnya lebih dalam karena tadi import memang mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu 49,5%. Tahun lalu juga sudah kontraksi namun sangat kecil, yaitu minus 1,86. Untuk PPH orang pribadi masih menunjukkan positif growth. Kalau tahun lalu growth-nya 19%, tahun ini hanya 3,2. Tapi ini adalah satu-satunya pajak yang masih positif pertumbuhannya. PPH badan kita mengalami kontraksi yang sangat dalam karena PPH 25 ini karena tarifnya turun dan kita memberikan insentif yang cukup besar karena badan dalam hal ini korporasi memang diberikan ruangan agar mereka bisa bertahan dan oleh karena itu kemudian kita harapkan bisa pulih kembali. Kontraksinya 37,8%. Kalau kita lihat PPH 26 juga mengalami kontraksi minus 2,87, tapi ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang kontraksinya 6,4. Sedangkan PPH final kita mengalami kontraksi 10,8. Untuk PPN dalam negeri kontraksinya 13,24%. Ini relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi PPH badan yang mencapai 37. Sedangkan untuk PPN import mengalami kontraksi 18,13. Di sebelah kanan yang gambarnya ada merah, kuning, biru, abu-abu menggambarkan kondisi per kuartalnya. Beberapa seperti PPH 21 kuartal keempat sudah menunjukkan relatif agak lebih baik meskipun tidak signifikan. Namun untuk PPH 22 import masih kontraksinya lebih dalam di kuartal keempatnya, yaitu yang merah. Untuk orang pribadi positif dan positifnya cukup besar untuk kuartal keempat. Untuk PPH badan kita melihat kontraksinya masih sangat dalam dan belum membaik sampai dengan kuartal keempat. Untuk PPH 26 kita kelihatan kuartal keempat sudah terjadi pembalikan ke zona positif. Untuk PPN dalam negeri, kalau kita lihat di sini, kontraksi di kuartal keempat lebih dalam dari kuartal kedua dan ini ketiga. Dan ini berarti kita waspadai dari sisi dinamika ekonominya. Untuk penerimaan pajak kalau kita bandingkan per sektor, lihat semua sektor tanpa kecuali mengalami tekanan akibat COVID. Industri manufaktur kontraksinya 20,21% penerimaan pajaknya. Dan kalau kita breakdown per kuartalnya juga kuartal keempatnya belum menunjukkan suatu perbaikan dari sisi kontraksinya, bahkan masih lebih dalam. Untuk sektor perdagangan yang mengalami kontraksi 18,94 di breakdown per kuartal menunjukkan kuartal keempat ada sedikit pembaikan. Kontraksinya menjadi 20,18 dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 27,9. Ini tentu akan sangat tergantung kepada tadi, kalau ada PSBB dan kalau kemudian COVID menyebabkan restriksi meningkat lagi, maka perbaikan ini kemudian bisa disrupted lagi. Untuk jasa keuangan kita lihat kontraksinya cukup dalam 14,3 atau bahkan kuartal terakhir mengalami kontraksi lebih dalam. Ini karena suku bunga yang rendah, NPL yang meningkat dan kredit lendingnya yang menurun secara sangat tajam. Konstruksi dan real estate juga mengalami kontraksi 22,56 dan ini terlihat di kuartal keempat sudah mulai ada sedikit pembaikan, yaitu kontraksinya di 28,6 lebih baik dibandingkan kontraksi di kuartal ketiga. Transport juga sama, ada sedikit pembaikan di kuartal keempat yaitu negatif 24,3 dibandingkan kuartal ketiga yang negatif 27,14. Kalau kita lihat transportasi kontraksi secara keseluruhan adalah 15,4 dari penerimaan pajaknya. Dari pertambangan ini masih sangat dalam meskipun harga komoditas mulai membaik dan itu ditunjukkan dengan kuartal keempat yang kontraksinya relatif lebih kecil dibandingkan kontraksi di kuartal ketiga yang sangat dalam mencapai 64,5. Dari penerimaan bea cukai tadi telah saya sampaikan untuk bea masuk karena ini berkaitan dengan import dan import masih mengalami kontraksi yang cukup dalam, maka terlihat tahun 2020 growth-nya adalah negatif 13,93 atau dalam hal ini kita mengumpulkan 32,3 dibandingkan tahun lalu yang 37,53 triliun. Untuk cukai terlihat di sini CHT dari hasil tembakau memang menunjukkan kemampuan untuk tetap terjaga penerimaannya di 170 triliun.
Ini dengan kenaikan cukai menunjukkan bahwa tetap resilient penerimaannya, dan tadi karena adanya pelaksanaan operasi ilegal dari rokok ilegal yang menyebabkan penerimaan negara kita bisa terjaga. Kemudian untuk bea keluar kita melihat dengan ekspor yang mulai agak membaik, terlihat penerimaannya menjadi 4,24 triliun. Sedikit lebih baik dari tahun lalu, atau dalam hal ini growth-nya 20,23%. Dengan demikian, dari bea dan cukai terlihat aktivitas apa yang memberikan kontraksi. Mungkin ini saya bisa skip saja kalau CHT dalam hal ini yang mengkontribusikan 96%, 96,6% memang masih tetap memberikan kenaikan sebesar 3,24%. Sedangkan untuk MMEA, untuk kinerja cukai kita next, terlihat mengalami kontraksi. Ini karena hotel, restoran, dan yang lain-lain juga mengalami penurunan. Etil alkohol di sisi lain melonjak sangat tinggi. Next. Nah, kalau kita lihat di sini komposisinya dari penerimaan cukai kita, etil alkohol melonjak tinggi ini karena hand sanitizer dan yang lain-lain, sedangkan untuk MMEA yaitu minuman mengandung alkohol dengan penurunan tourism dan hotel-hotel yang tutup, restoran, maka terlihat penurunannya sangat tajam. Kalau kita lihat dari sisi sektornya untuk bea masuk dan bea keluar, di sini terlihat juga hampir sama dengan di bidang perpajakan. Industri pengolahan, pedagang eceran juga mengalami kontraksi. Next, transportasi masih agak positif, tapi kalau kita lihat yang industri pengolahan dan perdagangan ini karena importnya menurun secara cukup tajam. Untuk bea keluar terlihat 6 sektor terbesar dan yang memberikan kontribusi terbesar masih di pertambangan dan dalam hal ini industri pengolahan. Untuk industri pengolahan bea keluarnya meningkat hingga 166%, sedangkan untuk pertambangan sedikit meningkat di 3,34. Sekarang kita masuk ke PNBP. Kalau kita lihat PNBP, pendapatan PNBP terrealisir sebesar 338,5 triliun. Ini lebih tinggi dari even APBN awal, lebih tinggi dari Perpres 72 2020 yang diasumsikan 294,1, yaitu 115,1%, atau 15% lebih tinggi dari Perpres 72. Namun memang mengalami penurunan 17,2% dari APBN tahun lalu yang mencapai 409. Kontribusi terbesar adalah PNBP yang disebabkan oleh harga komoditas yang membaik, terutama minyak bumi agak lebih baik dibandingkan asumsi Perpres, batu bara CPO yang melonjak di terutama kuartal keempat atau bulan Desember ini. Kalau kita lihat PNBP yang lain, yaitu yang untuk kementerian lembaga, karena adanya COVID dan orang tidak melakukan traveling, imigrasi untuk visa, SIM, STNK, sektor perhubungan, pendidikan, dan kesehatan semuanya mengalami penurunan karena pelayanan memang menurun dengan adanya COVID. Sedangkan PNBP yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan melonjak karena adanya surplus Bank Indonesia yang disetorkan ke pemerintah. Sedangkan untuk BLU utamanya juga meningkat karena hanya satu komoditas, yaitu harga CPO yang membaik, terutama pada bulan-bulan terakhir ini. Belanja negara, kita mulai masuk kepada sisi belanja. Belanja negara dalam hal ini terrealisir 1.827,4 triliun dari sisi belanja pusat. Sedangkan TKDD 762,5 triliun, sehingga total belanja negara adalah 2.589,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan Perpres yang kita menganggarkan 2.739 triliun, itu terlihat hanya 94,6%. Namun kalau kita lihat nominalnya ini dibandingkan belanja tahun lalu, maka seluruhan belanja negara kita tumbuh 12,2%. Itu baris yang paling bawah. Untuk pemerintah pusat, belanja sebesar 1.827 triliun ini adalah 22,1% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebenarnya 1.496,3.
Kita lihat belanja kementerian lembaga mencapai 1.055 triliun, lebih tinggi dari APBN awal dan jauh lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2019 atau kenaikan 20,8%. Kalau kita lihat dibanding dari sisi komposisinya, untuk belanja pegawai justru mengalami kontraksi, tapi kenaikan terbesar adalah pada belanja barang dan belanja bantuan sosial. Bansos paling tinggi, naik 82,3%, atau realisasinya mencapai 205,1 triliun. Ini lebih tinggi dari APBN awal maupun APBN 2019. Sedangkan belanja barang juga melonjak tinggi 416,5, ini semuanya nanti berhubungan dengan COVID. Di mana ini lebih tinggi dari tahun lalu yang 333,9 triliun. Bahkan belanja modal pun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu naik 6,2%. Kalau kita lihat 188,8. Tahun lalu tanpa COVID kita belanja modalnya 177,8. Ini nanti terlihat belanja modalnya dalam bentuk apa saja, terutama juga masih berhubungan dengan COVID, yaitu untuk perbaikan dan belanja modal yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk belanja non-KL, terutama yang untuk subsidi dan belanja lain-lain, ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan di dalam rangka untuk penanganan COVID. Subsidi mencapai 196,2 triliun, sedangkan belanja lain mencapai 119,2 triliun. Subsidi ini lebih tinggi 102,2% dari alokasinya yang ada di dalam Perpres. Sedangkan belanja lain adalah 26,5% karena kita pindahkan ke KL. Mari kita lihat beberapa komponen detailnya. Untuk belanja pegawai tadi telah saya sampaikan yang mengalami negatif growth 1,8%. Namun kalau kita lihat beberapa komponen, Polri, Kemenhan itu mengalami kenaikan. Ini karena mereka ada penurunan dalam hal ini dari 518 ke 49,2 dan 50,5 ke 48,7. Sedangkan untuk Kementerian Agama terjadi kenaikan karena kita melakukan kenaikan untuk pembayaran guru di Kementerian Agama. Di kementerian yang lain semuanya mengalami penurunan karena waktu itu kita tidak membayarkan untuk THR dan gaji ke-13 dalam bentuk tukinnya. Sehingga ini menurunkan belanja pegawai untuk kementerian dan lembaga. Dengan adanya IT, kita berharap bahwa tugas dari aparatur negara akan bisa makin diefisienkan dan kita berharap ini akan bisa mengendalikan belanja pegawai kita ke depan. Untuk belanja barang, kita lihat kenaikan dan ini terlihat sekali penanganan COVID di tahun 2020 yang lalu. Kementerian Kesehatan mengalami lonjakan hingga 94,7% kenaikannya dari 22,4 ke 43,6. Ini semuanya berhubungan dengan COVID. Kementerian Tenaga Kerja 4,6 triliun melonjak ke 34,5 triliun atau 645. Ini adalah dalam bentuk bantuan upah untuk 12,4 juta pekerja dan 2,6 juta tenaga pendidik honorer. Kemendikbud kenaikannya tinggi itu karena memberikan tadi untuk bantuan upah dari tenaga pendidik honorer dan juga di Kementerian Agama. Sementara untuk KUKM yaitu Koperasi Usaha Kecil Menengah, kementeriannya juga mengalami lonjakan yang luar biasa. Ini karena kita memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku usaha mikro. Jadi dalam hal ini belanja barang memang menampung untuk berbagai kebutuhan untuk penanganan COVID seperti di Kemenkes dan juga untuk membantu masyarakat yang tertekan akibat COVID, baik itu guru maupun berbagai usaha kecil menengah dan para pekerja yang pendapatannya di bawah 5 juta. Kalau kita lihat di atas, kelihatan perjalanan dinas mengalami penurunan sangat tajam karena birokrasi tidak melakukan perjalanan selama tahun 2020 secara cukup signifikan. Jadi dari 44,7 triliun merosot hanya menjadi 24,9. Namun yang lainnya meningkat terutama yang bersangkutan dengan COVID.
seperti barang yang diserahkan, ini seperti APD dan lain-lain, dan barang BLU juga meningkat karena BLU terutama di bidang kesehatan. Mari kita lihat untuk belanja modal yang surprisingly untuk 2020 meningkat bahkan dibandingkan tahun lalu. Coba kita lihat komponennya siapa yang menyumbangkan. Satu, PUPR ternyata belanja modalnya lebih tinggi tahun ini dibandingkan tahun lalu, 69,8 dibandingkan 64,9. Ini terutama PUPR bukan membangun berbagai infrastruktur, tapi lebih membantu juga pembangunan beberapa upgrade rumah sakit atau rumah sakit yang baru. Kemudian Kementerian Pertahanan juga melonjak sangat tinggi belanja modalnya, 42,7 triliun, naik sangat signifikan dari tahun lalu yang hanya 28,2 triliun. Ini juga sebagian adalah untuk rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan TNI dan juga untuk beberapa alutsista yang bisa direalisir. Polri juga sama, terjadi kenaikan 22,8 triliun dibandingkan 20,8 triliun. Ini juga berhubungan dengan sekali lagi rumah sakit di bawah Polri yang kita juga memberikan dukungan untuk di-upgrade. Kementerian Perhubungan di sisi lain mengalami penurunan dari 22,5 ke 18,4 dan untuk Kementerian SDM ada sedikit kenaikan. Beberapa proyek strategis untuk pengadaan tanah tetap kita jalankan, maka terjadi kenaikan dari 4,2 triliun menjadi 23,5 triliun. Ini diharapkan untuk tidak menghentikan momentum pembangunan sehingga ekonomi kita akan tetap bisa pulih dan berjalan secara optimal selama dan sesudah COVID. Sekarang kita masuk ke Bansos yang mengalami kenaikan luar biasa. Tahun lalu kita membelanjakan Bansos 112 triliun, tahun ini kita membelanjakan 205,1 triliun atau naik 82,3%. Dan Bansos ini paling besar tentu saja seperti kita lihat sebelah kiri bawah Kementerian Sosial yang tadinya mengelola anggaran 53,3 triliun menjadi 127 triliun. Dari mulai PKH, kartu sembako, bansos tunai, semuanya ada di Kementerian Sosial. Yang kedua terbesar adalah Kementerian Kesehatan, dari 35,8 triliun ke 48,6, terutama untuk membantu pembayaran subsidi JKN kita untuk PBI, dibantu preminya karena terjadi kenaikan tarif yang lalu. Kementerian Dikbud dalam hal ini meningkat karena adanya bagian dari KIP kuliah yang dalam hal ini direalokasikan dari Kemenristek yang tadinya ada di Kemenristek menjadi Kemendikbud. Sementara Kementerian Agama juga ada kenaikan sedikit untuk KIP terutama untuk sekolah agama. Kalau kita lihat bantuan sosial komponennya di sana, terlihat sekali BST, bantuan sembako melonjak sangat tinggi, itu adalah baris kedua yang biru, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sedangkan kartu sembako dari 19,3 triliun ke 41,8 triliun atau naiknya 116,9%. PKH juga ada kenaikan dari 32,7 menjadi 36,7 serta untuk bantuan JKN PBI naik dari 35,8 menjadi 48. KIP kuliah juga melonjak dari 4,8 ke 7,1 sementara PIP tetap sama. Kita lihat penyerapan belanja kementerian lembaga. Ini adalah akibat beberapa langkah tahun 2020 yang extraordinary. Pertama, kementerian lembaga kita minta melakukan refocusing. Jadi dari anggaran awal mereka harus melakukan refocusing. Kemudian kita lakukan realokasi. Makanya kelihatan di sini beberapa kementerian memang mendapatkan alokasi anggaran PEN dan dari pagu hariannya terjadi kenaikan dibandingkan pada saat kita tetapkan dalam perpresnya. Paling tinggi adalah tetap Kementerian Pertahanan. Total pagu hariannya melonjak sangat tinggi dari 115 triliun ke 142,9 triliun. Tahun lalu belanja 115 triliun, tahun ini 142,9 triliun yang merupakan pagu harian.
yang berhasil dibelanjakan sebesar 135,9 triliun, di mana 9,5 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi, yaitu dalam rangka perbaikan berbagai rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan. Yang kedua, melonjak tinggi adalah Kementerian Sosial. Dari pagunya tahun lalu 57,7 triliun, tahun ini mencapai 134,1 triliun dan terrealisir 130,3 triliun, atau dalam hal ini PEN-nya sendiri sebesar 128,2 triliun, karena memang Kemensos adalah institusi utama dalam menjalankan respons untuk membantu masyarakat yang terhantam COVID. Kalau kita lihat yang kolom paling kanan adalah penyerapan berdasarkan pagu harian yang sudah direvisi dengan adanya PEN. Kemudian Polri juga dalam hal ini relatif stabil, tahun lalu membelanjakan 98,2, tahun ini 99,9 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan pagu hariannya yang mengalami kenaikan, karena Polri banyak melakukan tindakan untuk membantu untuk COVID ini, penanganan COVID, sebesar 105,4, sama dengan TNI juga. Maka dalam hal ini penyerapannya adalah 94,8. Kemudian Kementerian Kesehatan yang memiliki peranan penting core di dalam penanganan COVID. Pagu tahun lalu 67,3 yang dibelanjakan. Pagu awalnya berdasarkan Perpres adalah 78,5 triliun, kemudian kita tambahkan lagi menjadi 107 triliun berdasarkan PEN. 27,4 triliun adalah program pemulihan ekonomi termasuk penanganan untuk COVID-nya. Kemudian PUPR tahun lalu belanja 100,6. Sebetulnya dalam Perpres 72 kita melakukan refocusing di mana PUPR dipotong menjadi 75,6. Namun kemudian PUPR meningkat lagi menjadi 107,3 karena banyak melakukan belanja di dalam rangka membantu COVID, yaitu tadi pembangunan rumah sakit dan lain-lain. Kemudian Kemendikbud, ini juga salah satu core yang melonjak untuk penanganan COVID, terutama dalam bentuk bantuan internet dan bantuan KIP dan lain-lain. Kemendikbud tahun lalu membelanjakan hanya 36,5 triliun, tahun ini pagu hariannya melonjak ke 86,4 dan berhasil dibelanjakan 78,7 triliun atau 91,2, di mana 6,8 adalah dalam rangka pemulihan ekonomi. Kementerian Agama juga ada kenaikan dari 63,9 tahun lalu belanjanya, tahun ini 70,6 triliun atau dan yang berhasil dibelanjakan 68,2 triliun atau 96,7%, di mana untuk PEN-nya adalah 4 triliun. Kementerian Perhubungan juga tahun ini sangat bagus dari sisi realisasinya, 39,7, di mana pagu hariannya sedikit meningkat dari Perpres 36,3 dan berhasil dibelanjakan 35 triliun atau 96,5. Kemudian yang mengalami perubahan cukup besar adalah Kementerian Naker dan KUKM. Seperti yang tadi saya sampaikan, Kemenaker itu anggarannya sebetulnya hanya 5,3 triliun tahun lalu untuk belanjanya. Dan untuk refocusing sebenarnya diturunkan ke 4,5, tapi kemudian kita tambahkan untuk bansos atau bantuan gaji bagi para pekerja tadi yang 12,6, sehingga terjadi kenaikan anggaran ke 34,9 triliun dan itu berhasil dibelanjakan 34,6 atau 99,1%. Kemudian usaha kecil menengah, Kementerian Koperasi yang anggarannya tahun lalu hanya 0,9 triliun atau tidak mencapai 1 triliun, tahun ini kita naikkan untuk membantu bansos produktif 34,9 triliun. Jadi dalam hal ini 29,5 triliun dan berhasil dibelanjakan 29,2, di mana 28,8 triliun adalah bansos produktif untuk KUKM. Pertanian juga dalam hal ini bisa membelanjakan lebih tinggi dari Perpres karena adanya program food at state.
Sementara yang lain yang justru mengalami penurunan adalah KPU. KPU ini dalam rangka pilkada sebenarnya kita alokasikan hingga mencapai 15,3 triliun, namun belanjanya hanya 9,3 triliun. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini juga mengalami cukup stabil. Ini adalah 15 KL dengan pagu terbesar yang menunjukkan belanja mereka terutama di dalam rangka untuk penanganan COVID, termasuk BNPB yang mengalami lonjakan anggaran mencapai 12,7 triliun karena sebagai gugus tugas awalnya dan berhasil membelanjakan 11,1 triliun. Selanjutnya realisasi subsidi. Subsidi kita mampu dikendalikan dan ini tetap menjaga dan membantu masyarakat. Kalau kita lihat karena adanya penurunan mobilitas masyarakat, maka subsidi BBM bisa dikendalikan menurun dari jumlah yang disalurkan 14,5 juta kiloliter dan subsidi LPG di sisi lain meningkat cukup tinggi, yaitu 7,13 juta metrik ton. Ini karena masyarakat di rumah dan kemudian memasak, sehingga jumlah LPG subsidinya, kuantitasnya, jumlahnya meningkat. Meskipun dari sisi rupiahnya menurun karena harga minyak dan gas mengalami penurunan. Jadi kalau dilihat dari gambar di sini, BBM yang merah 14,9 karena harganya turun dan kuantitas volumenya turun karena masyarakat tidak banyak melakukan pergerakan selama COVID. Kemudian LPG angkanya 32,8, nominalnya lebih rendah dari tahun lalu 54,2, tapi dari sisi volume naik meningkat cukup tinggi yaitu ke 7,13 juta. Yang melonjak tinggi adalah subsidi listrik dari 52,7 menjadi 61,1. Ini karena kita memberikan untuk golongan 450 pembebasan listrik, golongan 900 VA 50% diskon, dan untuk industri serta bisnis diberikan abonemen yang gratis. Untuk industri dan bisnis yang 450 juga gratis, dan untuk kompensasi pada dunia usaha yang karena tidak adanya kenaikan TDL. Subsidi non-energi di sisi lain adalah pupuk yang meningkat cukup tajam mencapai 8,5 juta ton dan juga subsidi bidang perumahan serta untuk suku bunga kredit usaha rakyat yang mencapai 19,1 juta. Mari kita sekarang masuk ke transfer ke daerah. Tadi telah saya sampaikan bahwa transfer ke daerah mencapai 691,4 triliun atau 7% lebih rendah dari tahun lalu. Seperti saya katakan tadi, transfer ke daerah seharusnya mengikuti terutama untuk DAU, mengikuti penerimaan dalam negeri kita yang mengalami penurunan. Namun kita tidak memberikan penurunan sedalam seperti penerimaan dalam negeri. Tadi telah saya sampaikan pendapatan negara mengalami penurunan yang cukup tajam, namun DAU hanya turun 9,3%. Yaitu sebesar 381,6 triliun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 420. Dana transfer khusus 176,6 itu menurun 5,3%. DAK fisik sebetulnya kita naikkan dalam Perpres, kita coba alokasikan tambahan, namun yang berhasil dibelanjakan 50,2 triliun. Untuk dana insentif daerah, kita tingkatkan cukup tajam untuk membantu pemerintah daerah, terutama yang mengalami pukulan akibat COVID yang paling dalam. Yaitu dari tadinya 9,7 triliun tahun lalu, di APBN awal 15 triliun, di dalam Perpres kita naikkan lagi menjadi 18,5 triliun. Otsus masih tetap sama, yaitu 20,9 dan terrealisir semuanya, sedikit di bawah dari alokasi anggaran awal. Dana desa sebesar 72 triliun pada APBN awal, dalam Perpres diturunkan sedikit 71,2 dan realisasinya 71,1 triliun rupiah atau hampir mendekati 100%. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa memang menunjukkan adanya perbaikan. Persentase TKDD tahun 2020 lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu naik ke 99,8%.
tahun lalu 98,3%. Namun karena jumlah nominalnya turun, maka secara year on year jumlah pertumbuhannya adalah negatif 6,2. Ini beberapa komponen yang tadi saya sampaikan, DBH, DAU, DAK fisik turun, sementara DAK non fisik naik, terutama untuk penyaluran dalam hal ini kepatuhan Pemda dalam penyampaian laporan menjadi salah satu trigger dan peningkatan DID yang melonjak sangat tajam. Kalau kita lihat dari pemerintah daerah, semuanya mengalami penurunan penerimaan asli daerahnya. Karena ekonomi di daerah memang mengalami juga penurunan sama seperti perekonomian nasional. Dan ini menyebabkan tadi kontribusi dari PAD di dalam APBD-nya menurun dari 24,5% menjadi hanya 22,06%. Namun pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan TKDD yang terrealisir 99,8 dan oleh karena itu belanjanya masih relatif sebetulnya stabil. Kita lihat realisasi belanjanya bahkan mencapai 100% pada tahun 2020 ini dibandingkan anggarannya. Namun sampai dengan November yang lalu kita lihat pemerintah daerah masih memiliki dana di perbankan sebesar 218,6 triliun rupiah, sebuah angka yang luar biasa besar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga masih ada beberapa yang belum bisa mengeksekusi belanja terutama untuk penanganan COVID. Kita lihat belanja pemerintah untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Untuk bidang kesehatan yang dialokasikan 23 triliun, pemerintah daerah hanya bisa mengeksekusinya sebesar 13,6 triliun atau 59%. Untuk belanja jaring pengaman sosial, pemerintah daerah menganggarkan 22,1 triliun, tereksekusi sekitar 14,7 atau hanya 66,9%. Sedangkan bantuan bagi UMKM, dukungan ekonomi yang dianggarkan 6,74 triliun, terrealisir hanya 2,9 triliun atau 43,2%. Kalau kita lihat seluruh program kita, program PEN yang telah terrealisir sebesar 579,78 triliun atau 83,4% dari total yang tadi dianggarkan. Dan masih ada silpa sebesar 50,94 triliun. Yang ini kita earmark untuk diluncurkan tahun 2021 termasuk untuk pendanaan vaksinasi sebesar 47,07 triliun dan 3,87 untuk mendukung UMKM. Kalau dari sisi perlindungan sosial 220,39 terrealisir terutama untuk membantu masyarakat miskin. Ini adalah realisasi dari program PEN untuk tahun 2020 yang selama ini sudah sering kami komunikasikan. Mari sekarang kita lihat bagian pembiayaan. Dengan defisit yang meningkat secara tajam, pembiayaan menjadi tantangan yang sangat besar. Tahun 2020 ini kami berhasil merealisir 1.226,8 pembiayaan utang, di mana penerbitan SBN neto kita mencapai 1.177,2 triliun, melonjak sangat tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 446,3. Ini anggarannya adalah untuk menjaga keseluruhan tadi. Dari sisi pembiayaan investasi, dari yang dianggarkan 257 terrealisir 104,7 triliun. Kami melakukan pinjaman dari bilateral dan multilateral sebesar 5,8 triliun yang terrealisir hanya 1,5 triliun. Dan kewajiban penjaminan adalah sebesar 3,6 triliun dan pembiayaan lain sebesar 70,9. Itu saya minta maaf, nomor 3 itu bukan pinjaman bilateral, itu adalah pemberian pinjaman dalam hal ini. Dengan demikian, jumlah keseluruhan pembiayaan kita 1.190,9 triliun atau naik cukup tajam dari tahun lalu sebesar 402,1 triliun. Dengan adanya pembiayaan sangat besar ini, kami melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia.
realisasi dari burden sharing kami dengan Bank Indonesia yang diatur dalam SKB 1 dan SKB 2 terlihat di sini. Untuk SBN yang melalui lelang pembelian SBN oleh Bank Indonesia mengikuti SKB 1 mencapai 75,86 triliun, yaitu dalam bentuk SBN 33,7 dan SUN 42,07 triliun. Untuk burden sharing jenis kedua, yaitu yang public good 397,56 dan non public good 177, juga seluruhnya terrealisir. Kita mungkin untuk manfaat APBN saya minta Pak Wamen untuk menyampaikan, Pak Suha. Baik Bu. Saya lanjutkan Bu. Jadi teman-teman media, kalau kita lihat dari manfaat APBN 2020 yang tadi telah angka-angkanya telah disampaikan oleh Ibu Menteri, nah itu semuanya dapat ditunjukkan dalam berbagai macam output. Mungkin kami akan menguraikan beberapa output yang sangat penting, terutama dalam situasi penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu output-output di bidang kesehatan yang kita lakukan dari belanja pusat, termasuk adalah untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan yang mencapai 684.000, bantuan iuran JKN yang diterima oleh 53 juta jiwa, alat material kesehatan pada 110 rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri. Ini ada detailnya, APD, rapid test, masker, ventilator, lalu juga santunan untuk tenaga kesehatan kita yang gugur karena penanganan COVID. Pembayaran terhadap pengobatan pasien 183,9 ribu pasien COVID-19 yang dirawat ditanggung oleh APBN 2020, alat kesehatan yang tadi juga termasuk di dalam yang kami katakan Polri, dan penerima bantuan iuran JKN 96,7 juta jiwa penerima bantuan iuran JKN yang iurannya dibayarkan oleh APBN. Yang berasal dari transfer ke daerah, daerah dan dana desa, ini juga jadi kita lihat bahwa kalau kita melihat APBN itu ada belanja yang dari pemerintah pusat, ada juga belanja yang melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan juga digunakan untuk berbagai macam sektor, termasuk sektor kesehatan. Ini kita bisa lihat output-outputnya. Untuk insentif tenaga kesehatan 449.000 yang dibayari oleh melalui transfer ke daerah dan dana desa, penambahan gedung atau ruang baru puskesmas 260 paket, pembangunan rehab rumah sakit, pengadaan alat kesehatan 13.602 paket, obat-obatan dan barang habis pakai, pelatihan tenaga kerja, juga ada sebagian pembayaran iuran JKN lewat transfer, lalu kemudian bantuan operasional kesehatan untuk 9.298 puskesmas, dan kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan promotif preventif yang melibatkan 3.320 orang, dan kegiatan kuratif melibatkan 530.000 orang. Itu sebagian dari output APBN yang di sektor kesehatan. Yang kedua, di sektor bantuan sosial, bantuan pemerintah, subsidi dan dukungan UMKM. Lagi-lagi ada yang berasal dari belanja pusat langsung, dan ada juga yang melalui transfer ke daerah dan dana desa. Ini kita sebut dari belanja pusat. Untuk bantuan beras peserta PKH itu diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat, 10 juta KPM. Bantuan sembako di Jabodetabek itu diterima oleh 2,2 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan upah untuk 12,4 juta karyawan yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Lalu juga ada bantuan upah guru honorer lewat Kemendikbud, ada 2 juta orang, dan Kementerian Agama 619.000 lebih guru agama. Ini termasuk di dalam bantuan upah karyawan yang di atas tadi. Lalu tentu penerima PKH adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, bantuan tunai peserta sembako yang non PKH 9 juta, bantuan tunai non Jabodetabek
9,2 juta KPM, kartu prakerja diterima oleh 5,6 juta penerima, dan diskon listrik, pembebasan biaya tadi yang telah disampaikan itu dinikmati oleh 32,1 juta pelanggan, baik rumah tangga maupun UMKM, serta tentu kartu sembako 19,4 juta keluarga penerima manfaat. Dari sisi dunia usaha, UMKM 19,1 juta debitur UMKM menerima subsidi bunga, dan juga 890.000 lebih debitur UKM menerima penjaminan kredit. Selain itu, insentif perumahan untuk 240.000 unit rumah, subsidi pupuk mencapai 8,5 juta ton. Ini tadi telah disampaikan angka rupiahnya oleh Ibu Menteri di paparan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan ada lewat lembaga pendanaan dana bergulir Kementerian UMKM 63 mitra koperasi yang digunakan sebagai saluran untuk mencapai ke 101.000 lebih usaha mikro, kecil dan menengah, dan tentu bantuan untuk pembiayaan untuk program perempuan prasejahtera melalui program Mekar 1 juta debitur. Yang lewat transfer ke daerah dan dana desa yang paling sering didiskusikan tahun 2020 adalah BLT dana desa. Ini diterima oleh 8 juta penerima, lalu bantuan usaha mikro 10,4 juta penerima, dan ada berbagai macam kegiatan lainnya yang ini kami ilustrasikan. Bantuan budidaya ternak untuk ribuan unit, 7.800 unit, lalu kemudian bantuan ternak, bibit, benih, bantuan peralatan, fasilitas promosi, dan bantuan usaha untuk berbagai macam UMKM. Itu yang lewat transfer ke daerah dan dana desa, sebagian dari outputnya. Di bidang pendidikan, di slide yang berikut, yang melalui dana pusat tentu yang khusus tahun lalu 2020 kita berikan subsidi kuota internet di Kemendikbud untuk 35,6 juta penerima, melalui Kementerian Agama 6,7 juta penerima. Program Indonesia Pintar yang program reguler tahun lalu mencapai 16,18 juta siswa yang mendapatkan manfaat. Lalu pembangunan dan rehab madrasah sekolah keagamaan 338 sekolah, dan pembangunan 80 asrama, 25 ruang belajar pada berbagai macam pondok pesantren. Juga ada BOP untuk pondok pesantren, dan selain juga bantuan operasional pendidikan untuk sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Bidik misi atau KIP kuliah 845.000 mahasiswa menerima program tersebut. Lalu kemudian berbagai macam pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat di sebelah kiri, namun juga ada yang melalui transfer ke daerah dan dana desa. Di sini ada BOS, bantuan operasional sekolah untuk 44,2 juta siswa pada 216.000 sekolah di seluruh Indonesia. Lalu juga bantuan operasional sekolah untuk pendidikan anak usia dini PAUD yang bisa membantu 6,1 juta anak. Tunjangan profesi guru juga merupakan output yang melalui TKDD 1.150 guru lebih. Lalu juga pelatihan kepariwisataan untuk di berbagai macam tempat, dan melalui pembiayaan, kegiatan pembiayaan ada penerima beasiswa baru tahun lalu untuk LPDP itu menambah 3.069 penerima beasiswa baru. Dan tentu juga ada pembangunan rehabilitasi kelas, pembangunan ruang kelas belajar, pengadaan peralatan pendidikan yang di sebelah kanan, laboratorium, dan juga yang melalui pembiayaan selain tadi LPDP memberikan beasiswa, juga memberikan 330 kontrak riset baru di bawah LPDP. Dan output yang terakhir, ilustrasinya adalah infrastruktur. Belanja pusat itu membangun jaringan irigasi 280 km lebih dengan rata-rata pencapaian fisiknya di atas 90% selesai, 45 bendungan yang cukup besar,
pembangunan jalan baru 280 km, pelabuhan di antaranya pelabuhan di Sanur, Bali, Pelabuhan Bajo, NTT, Tanjung Ular di Bangka Belitung yang realisasi pembangunannya juga mencapai sekitar 75% selama tahun 2020. Penyediaan akses internet di 10.725 lokasi, tentu ini terkait dengan ketika memasuki pandemi kita sangat mengandalkan kekuatan internet untuk terus berkomunikasi, belajar, bekerja, dan sebagainya. Juga pembangunan jaringan irigasi tersier dan juga irigasi yang lain, irigasi tersier untuk mengairi 183.915 hektar, sementara jaringan irigasi bisa mencapai 1.497 km. Lalu 452 km rel kereta api, jembatan sepanjang 7.669 meter. Jaringan gas menjadi sangat penting di masa depan. Pembangunan jaringan gas itu 23 kabupaten, kota dengan 135.000 lebih sambungan rumah, dan ini selesai semua. Dan tentu kegiatan padat karya di berbagai macam kementerian itu dapat menyerap 2,2 juta tenaga kerja. Selain yang lewat belanja pusat, juga ada yang lewat belanja daerah, TKDD, jaringan irigasi, ini tentu on top dari yang angka di belanja pusat yang tadi di sebelah kiri. Pembangunan jalan 37 km, pemeliharaan lebih dari 1.000 km, dan juga peningkatan kualitas hampir di atas 938 km. Kegiatan sanitasi yang lewat TKDD, ini untuk pembangunan tangki septik, pembangunan MCK, pembangunan IPAL, dan sebagainya. Sistem penyediaan air minum, baik yang baru maupun peningkatan dan perluasan semuanya dilakukan lewat TKDD juga, jembatan dan juga infrastruktur pertanian, pembangunan sumber air, dan juga tentu pembangunan balai-balai pekerjaan, balai penyuluhan di berbagai pelosok Indonesia, dan kegiatan padat karya yang dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa, diikuti oleh 920.000 lebih pekerja, sehingga memberikan bantuan pendapatan kepada pekerja, kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian Bu yang terkait dengan beberapa output, ilustrasi output dari pelaksanaan APBN 2020 yang bekerja maksimal menangani pandemi, menjaga kesehatan, memberikan income, dan juga meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga. Kami kembalikan ke Bu Menteri. Terima kasih Pak Wamen. Jadi kesimpulannya teman-teman media bahwa kondisi ekonomi sangat dipengaruhi dengan adanya COVID. COVID itu game changers yang tadinya kita sangat optimis, kemudian mengubah seluruh gambaran tahun 2020. Namun kita optimis karena melalui berbagai kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama, terus mencoba untuk memulihkan ekonomi. Dalam hal ini APBN merupakan salah satu instrumen yang bekerja secara luar biasa untuk segera membantu masyarakat dan dunia usaha agar bangkit kembali sesudah terkena dampak. Dan ini masih diperkirakan tahun 2021 masih akan mengalami hal yang sama, karena kalau kita lihat meskipun masih akan ada vaksinasi, kita tetap melihat bahwa dampak dari COVID masih akan terasa sepanjang tahun 2021 ini. Namun optimisme dengan adanya vaksin tentu akan meningkatkan confidence dari masyarakat untuk segera pulih dan juga dalam melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi. APBN akan terus mendukung proses pemulihan ini secara terus dan dalam kondisi yang tetap kuat. Meskipun demikian, kita juga akan terus menjaga agar APBN di dalam jangka menengah kembali menjadi sehat kembali. Oleh karena itu, pemulihan APBN di dalam rangka mengurangi atau menormalisir kembali kebijakan fiskal yang extraordinary ini menjadi sesuatu yang lebih normal, perlu dipersiapkan secara matang, dan kita akan terus melakukan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022.
Demikian teman-teman APBN tahun 2020 yang alhamdulillah sudah kita selesaikan secara cukup baik. Counter cyclical cukup efektif dilakukan dan masih juga ada space yang kita lakukan di dalam rangka mendukung tahun 2021, dan kita berharap momentum pemulihan akan tetap terjaga meskipun kita melihat pada saat ini terjadi kenaikan kasus COVID dan ada beberapa restriksi yang mulai dilakukan lagi. Namun dalam jangka menengah kita tetap optimis 2021 akan tetap lebih baik. Saya kembalikan kepada Puspa, silakan. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan. Kami memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan membacakan pertanyaan, boleh Ibu? Silakan. Ya, karena pertanyaannya banyak sekali, kami tentunya akan fokuskan kepada tema pada hari ini. Adapun berbagai pertanyaan lain yang masuk, kita akan upayakan arrangement di waktu yang berbeda. Pertama pertanyaan datang dari, disampaikan dari Mas Yusuf Kontan, menanyakan mengenai shortfall penerimaan pajak. Mohon dijelaskan apakah dalam kondisi ekonomi yang memang sulit diprediksi, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tidak optimal atau seperti apa Ibu mengenai kenapa penerimaan pajak shortfall. Yang kedua dari Tabita Reuters menanyakan apakah Ibu masih optimis defisit APBN kita kembali ke bawah 3% di 2023 atau ada rencana deadline-nya perlu dimundurkan. Kemudian datang dari Karina Kompas menanyakan berapa silpa di akhir tahun 2020, berapa banyak silpa yang digunakan untuk mengurangi pembiayaan APBN 2021. Itu dulu Ibu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nanti Pak Suryo bisa menyampaikan ya. Saya ingin menyampaikan ya bahwa seluruh teman-teman Kementerian Keuangan yang dalam menjalankan tugas hingga sampai hari ini mereka juga sama seperti masyarakat Indonesia juga menghadapi resiko COVID. Sehingga sampai hari ini sudah 1.171 konfirmasi kasus COVID yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Tentu dalam hal ini kita melihat yang paling besar juga di pajak. Nanti saya akan sampaikan ini, kenapa saya menyampaikan ini juga relevan terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh Yusuf Kontan. Jumlah yang meninggal di Kementerian Keuangan telah mencapai 39 orang. Ini meningkat 37, di mana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ada 22 orang yang meninggal. Jadi Yusuf, kalau kita lihat dalam situasi COVID ini, teman-teman di Kementerian Keuangan yang bekerja untuk menjaga keuangan negara, mereka juga menghadapi risiko yang sangat nyata dari COVID ini. Namun kita tetap harus menjalankan, termasuk dalam hal ini bidang perpajakan, pajak, bea dan cukai yang mereka langsung berhubungan dengan masyarakat, atau perbendaraan dan kekayaan negara yang juga langsung berhubungan dengan masyarakat. Exposure mereka jauh lebih besar dibandingkan teman-teman Kementerian Keuangan yang lain. Dalam situasi ini tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman pajak untuk tetap bisa menjalankan tugasnya menjaga penerimaan negara menjadi sangat menantang. Namun tadi seperti saya sampaikan, dengan jumlah penerimaan sebesar 1.070 triliun, itu adalah penerimaan yang mencerminkan dua hal. Yang pertama adalah kondisi perekonomian yang memang mengalami penurunan, yang tadi karena kontraksi ekonomi yang terutama terjadi di sepanjang tahun 2020, dan juga dari sisi insentif yang kita berikan kepada keseluruhan perekonomian. Yang ini menyebabkan juga beberapa penerimaan memang kita forgone atau ditanggung pemerintah karena memang ditujukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat. Nanti Pak Suryo bisa memberikan elaborasi berapa persen yang berasal dari insentif yang diberikan dan bagaimana optimalisasi dari upaya yang dilakukan tahun 2020 yang sangat penuh tantangan ini.
Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai dengan APBN sekarang ini, apakah kita tetap akan menggunakan timeline seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur extraordinary, terutama defisit di atas 3% adalah untuk 3 tahun, yaitu 2020, 2021 hingga 2022. Sampai dengan hari ini kita tetap bekerja berbasiskan undang-undang yang ada. Jadi kita tetap bekerja menggunakan basis tersebut ya, dan kita upayakan secara maksimal agar kita tetap bisa menjalankan undang-undang tersebut. Kita tentu berharap dinamika dari pemulihan ekonomi akan terus meningkat, sementara penggunaan APBN juga akan dilakukan secara sangat teliti dan hati-hati. Kedua, yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi di dalam sidang kabinet juga sangat penting. Kita menyadari bahwa pemulihan ekonomi tidak boleh dan tidak akan hanya tergantung dari APBN. Karena jumlah APBN tidak akan cukup mengkompensasi konsumsi, investasi, ekspor yang seharusnya terjadi di dalam masyarakat kita atau kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor. Jadi instruksi Bapak Presiden melalui berbagai langkah-langkah reform tadi yang disampaikan kepada seluruh kementerian lembaga maupun kepada daerah bahwa kita harus berupaya keras agar investasi meningkat kembali. Dan momentum itu ada, karena di satu sisi capital inflow sudah mulai terjadi lagi di Indonesia, dan kita berharap itu tidak hanya inflow untuk surat-surat berharga atau saham, namun juga bisa inflow yang menjadi foreign direct investment, yang kemudian bisa menjadi salah satu pendorong perekonomian kita. Ekspor juga demikian, kita lihat sudah mulai membaik terutama pada bulan-bulan terakhir. Kita berharap dengan momentum seluruh negara juga mulai bangkit, maka peningkatan ekspor akan kita terus dukung. Demikian juga dengan konsumsi. Dengan adanya vaksinasi, kita berharap masyarakat menjadi lebih confidence dan merasa aman, sehingga kegiatan dari mobilitas mereka tetap berjalan, tetap menggunakan protokol kesehatan plus vaksin, maka ini diharapkan akan memulihkan konsumsi kepada zona positive growth. Kalau ini terjadi, maka APBN juga akan lebih sehat, karena ekonomi menjadi sehat, maka penerimaan dari pajak, bea dan cukai, PNBP juga akan meningkat, sementara belanja akan terus kita jaga secara appropriate atau secara tepat. Untuk pertanyaan nomor 3, Silpa tadi saya lupa menyampaikan 234,7 triliun untuk keseluruhan. Namun dari 234,7 ini ada 66,7 triliun yaitu dana yang memang kita letakkan di dalam perbankan. Itu menjadi statusnya Silpa karena itu adalah operasi APBN 2020 yang tidak kita tarik. Jadi masih ada di dalam berbagai bank, Himbara, BPD, dan lain-lain yang selama ini masih kita tetap letakkan di situ. Tujuannya kita akan melihat sampai perekonomian bisa pulih kembali, kreditnya meningkat lagi. Dan ada 50,9 triliun yaitu Silpa yang akan di carry over di dalam rangka untuk mendorong tadi program vaksinasi maupun untuk UMKM. Inilah yang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN untuk kemampuan menggunakan Silpa tahun 2020. Kita akan terus memaksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik mungkin, yaitu biayanya sekecil mungkin, risikonya bisa kita kelola, dan dampaknya atau efektivitasnya juga akan semakin membaik. Mungkin itu, silakan kalau ada tambahan dari Pak Suryo mengenai shortfall pajak, atau Pak Wamen kalau mau menambahkan, silakan. Mungkin ke Pak Suryo aja Bu, Pak Suryo yang tentang pajak. Pak Suryo, silakan. Izin Ibu Menteri, terima kasih untuk menambahkan yang sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi terkait dengan shortfall pajak. Memang betul sedang di presentasi Ibu tadi ada di halaman 30. Kalau mungkin menambahkan aja Bu, di samping sektor dari ekonomi yang memang mengalami penurunan, kemudian insentif memang diberikan, keterbatasan dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi sebetulnya yang merupakan elemen juga yang membuat shortfall pajak itu menjadi muncul.
Mungkin sekedar informasi aja Mas Yusuf tadi ya, bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2020 itu sekitar 56 triliun rupiah sebetulnya. Di antaranya 3,4 triliun berasal dari pajak ditanggung pemerintah dan sisanya adalah pajak yang foregone seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, sekitar 52,7 triliun rupiah. Ini yang kira-kira gambaran kenapa tahun 2020 pajak mengalami penurunan sekitar 19,7% di tahun 2020. Demikian Ibu Menteri tambahan dari kami. Terima kasih Bu. Baik, silakan Puspa. Baik Ibu, terima kasih. Kami masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini berkaitan dengan PSBB dan vaksin. Pertanyaan datang dari Tabita Reuters menanyakan, pemerintah baru saja mengumumkan adanya pembatasan di Jawa dan Bali. Apakah pembatasan baru ini akan ada efeknya pada pertumbuhan ekonomi? Kemudian ditanyakan juga berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memvaksinasi 182 juta orang, anggaran apa saja yang akan direlokasikan untuk program tersebut. Yang berikutnya dari Trian Investor Daily, menanyakan apa ada skenario tambahan dan antisipasi jika anggaran vaksinasi kurang. Apakah akan ada realokasi anggaran KL? Potensinya anggaran apa yang akan direlokasikan tersebut? Dan terakhir, pertanyaan dari Dinda CNBC Indonesia, yaitu pemberian vaksin COVID-19 gratis kepada masyarakat akan diberlakukan sampai kapan? Dan apakah pemerintah akan menjamin 100% semua masyarakat diberikan vaksin gratis? Demikian Ibu. Baik, untuk vaksin ini, pertama ya PSBB, tentu saja kalau kita lihat yang seperti yang terjadi pada bulan April atau Maret, April, Mei, waktu terjadi PSBB sangat ketat, ekonomi kita menurun dalam hal ini. Dan waktu kemudian juga pada bulan September, waktu DKI melakukan juga pengetatan, waktu kasusnya naik, kita juga melihat, terutama untuk konsumsi juga mengalami perlambatan lagi. Jadi pasti, dan kita memang sudah tahu bahwa COVID ini memang harus dikelola secara luar biasa, makanya istilah gas dan rem itu menjadi sangat penting. Kalau kita melihat eskalasi dari kasus yang mengharuskan kita semuanya harus kembali menerapkan disiplin untuk bisa menurunkan kembali kasusnya, maka pasti ada dampaknya terhadap perekonomian. Namun kalau itu nggak dilakukan dan akan getting worse, juga perekonomian juga akan buruk. Jadi pilihannya juga memang tidak terlalu banyak dalam hal ini. Jadi pilihan yang paling baik adalah secepat mungkin semuanya melakukan disiplin. Tadi ada yang di rumah saja, kalau disebutkan work from home, atau kalau Anda melakukan pembelian makanan adalah take away, tidak dine in, atau kemudian Anda juga dalam melakukan kegiatan tetap melakukan social distancing, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, semuanya itu akan sangat membantu sehingga jangan sampai dampak ekonominya menjadi terlalu dalam waktu kita harus melakukan pengereman. Ini yang kita betul-betul berharap seluruh masyarakat ikut membantu. Ayo kita sama-sama kembali lagi menerapkan disiplin. Kita tahu bahwa ini sudah lebih dari 10 atau 12 bulan, udah hampir setahun. Jadi kita mungkin juga merasa bahwa kita agak lena atau lelah dalam hal ini. Tapi kita tidak boleh lena dan kita tidak boleh lelah. Kita harus terus berusaha untuk menjaga dan memperingatkan satu sama lain. Sehingga tadi selalu pilihannya adalah agar COVID-nya tetap terkendali dan dampak ekonominya tidak terlalu dalam. Atau kalau ekonominya meningkat, tidak menyebabkan COVID-nya menyebar menjadi tidak bisa terkendali. Itu yang harus kita lakukan bersama. Kalau dari sisi konsekuensi pertumbuhan nanti kita lihat kuartal 1 ini, tentu kita akan lihat bagaimana dalam perkembangan 2 minggu seperti yang disampaikan mulai tanggal 11 nanti. Mengenai vaksinasi,
Ini kan telah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan dan oleh Bapak Presiden juga menyampaikan, beliau sendiri mengumumkan beberapa dari sumber vaksin yang akan dibeli oleh Republik Indonesia. Ada yang dari Sinovac, ada dari Novavax, ada dari Pfizer, ada dari AstraZeneca, dan ada yang dari COVAX. Ini semuanya masih berproses. Kami mengikuti terus agar kebutuhan belanjanya terpenuhi. Artinya pada saat Menteri Kesehatan harus memesan, harus memberikan down payment, harus memberikan komitmen, kita memberikan jaminan bahwa itu ada. Jadi kita melakukan, kalau harus melakukan down payment, kita memberikan anggarannya pada saat pemesanan dan kemudian kontrak dilakukan, kita juga menjamin bahwa anggarannya tersedia. Sampai hari ini estimasi yang dilakukan secara masih preliminary membutuhkan anggaran hingga sampai 73 triliun sendiri untuk vaksinasi ini. Mengenai berapa lama, berapa cepat, mungkin sebaiknya kepada Kementerian Kesehatan. Kami tugasnya adalah menjamin bahwa program vaksinasi COVID bisa berjalan sesuai dengan rencana dan pengadaannya sesuai dengan yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan. Juga memberikan dukungan sampai kepada daerah nanti di dalam program mereka melakukan vaksinasi. Karena berbagai vaksinasi ini juga sesuatu yang harus kita anggarkan, seperti tadi kita sampaikan, ada bagian dari Silpa tahun 2020 tadi yang sebesar berapa tadi, 47 triliun yang akan digunakan untuk menambah anggaran vaksinasi. Kita juga masih akan memberikan berbagai bantuan sosial yang akan diperpanjang, seperti listrik. Diskon listrik ini masih diperpanjang 3 bulan sesuai dengan yang didapat di tahun 2020, dan kemudian akan menurun selama 3 bulan selanjutnya. Juga bantuan internet untuk para pelajar dan mahasiswa itu masih dipertahankan untuk 6 bulan ke depan. Kita juga memberikan dukungan untuk kartu prakerja, akan diberikan tambahan lagi karena yang 10 triliun akan diberikan tambahan sama seperti tahun 2020. Dan untuk para tenaga kesehatan juga masih akan diberikan dukungan, meskipun tentu kita akan modifikasi sesuai dengan tantangan yang terjadi tahun ini. Berbagai policy ini kita pertahankan karena kita melihat pemulihan ekonominya masih perlu untuk mendapatkan dukungan. Dan tadi konsumsi rumah tangga juga masih membutuhkan dukungan untuk bisa betul-betul pulih kembali. Dananya akan berasal dari mana? Ya dari APBN 2021 yang sudah disetujui oleh DPR. DPR menggariskan di dalam undang-undang bahwa kami boleh melakukan perubahan realokasi asalkan kita tidak menambah defisitnya. Jadi defisitnya tetap di 5,7%, namun komposisinya kita akan ubah. Oleh karena itu sekarang ini kami sedang mengidentifikasi berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2021 yang akan bisa direalokasi. Ini sudah diinstruksikan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga. Namun kami akan melakukan secara sangat hati-hati karena kami tidak ingin mengganggu kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar mereka tetap bisa sesuai menjalankan kegiatannya tanpa disrupsi yang sangat besar dari refocusing dan realokasi ini. Artinya kita coba semaksimal mungkin relokasi dan refocusing dilakukan secara benar-benar secara spesifik, yaitu untuk kegiatan yang memang benar-benar kita yakini bisa untuk kita alihkan, tidak mengganggu program kerja kementerian lembaga, dan memang prioritasnya memang bisa kita pindahkan. Tadi pertanyaannya vaksin gratis apakah untuk seluruh, mengenai target siapa yang divaksinasi, kapan, berapa jumlahnya, itu ada di Kementerian Kesehatan. Kami mengikuti saja. Kalau kemarin disampaikan ada 182
juta, kemudian dengan berapa lama akan dilakukan, itu kami mengikuti saja. Pertanyaannya, apakah anggarannya pasti tersedia? Ya harus disediakan, wong ini prioritas. Kalau tidak punya, ya pasti ada, karena kami akan menggunakan ini sebagai prioritas. Jangan lupa, APBN 2021 itu total anggaran belanjanya mencapai 2.700 triliun. Jadi kami akan bisa melakukan realokasi di dalam 2.750 triliun itu untuk vaksin yang menjadi utamanya. Jadi segala sesuatu sekarang adalah selalu hanya 3 hal yang Bapak Presiden tekankan tadi. COVID, bantuan masyarakat, bansos, dan pemulihan ekonomi. Itu yang terus kita akan lakukan di tahun 2021. Tapi kita juga tahu program-program seperti Bapak Presiden menekankan mengenai sumber daya manusia harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendidikan itu kita alokasikan di dalam APBN tahun 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada